Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Andi dan teman-teman semua. Di sini kita dari kelompok 3 dari mata kuliah Robotika Universitas Gadjah Mada, program studi Elektronika dan Instrumentasi angkatan 2024. Dan di sini kita akan menjelaskan proyek akhir kami dari robot manipulator pick and place. Dan sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Rashid, bisa dipanggil Haris, dan selanjutnya Saya Muhammad Irfan Permana Putra dengan NIM 24536019 PA 22744 dari Elis Angkatan 24. Saya Marcella Nurhailunisa dengan NIM 24538917 PA 22880. Saya Laila Maulidiatnya Putri dengan NIM 24541613 PA 22982. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Kita akan menjelaskan kode yang telah kita gunakan untuk program robot manipulator kali ini. Nah, pertama kita di kode berikut ini ada di baris pertama ada from UR5 environment import UR5 robotic environment. Nah, di sini digunakan untuk memberikan dan menambahkan environment yang berisi simulasi robot, meja, dan kubus yang akan nanti kita berikan bentuk videonya. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman kita. Oke, selanjutnya baris selanjutnya ada import Gymnasium S Gym, yaitu mengimport pustaka oleh dari Gymnasium yang fungsi dari pustaka tersebut itu untuk mengatur sistem belajar RL atau Reinforcement Learning yang akan menjadi tempat robot untuk berlatih dan disingkat menjadi Gym agar penulisan di kodenya itu menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Oke, selanjutnya ini ada yang from stable baseline tree import PPO SAC A2C. Ini tuh untuk mengimport 3 algoritma reinforcement learning dari pustaka stable baseline. Yang PPO ini adalah algoritma on policy yang berfokus pada pengambilan langkah kecil dan hati-hati saat meningkatkan policy untuk menghindari kerusakan pada proses pelatihan. Terus yang SAC ini adalah algoritma of policy yang bekerja dengan memaksimalkan hadiah dan entropi, mendorong eigen untuk menjelajahi lingkungan secara efektif. Selanjutnya yang A2C ini adalah algoritma on policy yang menggunakan 2 jaringan saraf utama, satu untuk aktor dan satu untuk kritik. Kemudian ada from stable baseline tree command monitor import monitor. Kemudian ada from stable baseline tree command callbacks import checkpoint callbacks. Nah, yang pertama itu untuk mengimport monitor dan checkpoint callback dari pustaka library stable baseline tree SB3. Monitor digunakan untuk memfokus lingkungan RL. Fungsinya adalah mencatat matriks kinerja agen seperti reward total per episode untuk evaluasi dan analisis. Kemudian ada checkpoint callback adalah mekanisme menyimpan berkala. Fungsinya adalah menyimpan save model RL ke disk pada interval waktu yang ditentukan untuk dapat melanjutkan pelatihan jika terjadi gangguan dan memilih model terbaik. Oke, berikutnya kita akan menjelaskan import yang akan kita gunakan pada kode robot kali ini. Di sini kita menggunakan 5 import. Yang pertama import time, OS, pandas, matplotlib, dan yang terakhir itu numpy. Nah, pandas kita bisa singkat untuk di kode ini kita bisa menyingkat menjadi PD, dengan bahasa Indonesia PD. Terus matplotlib bisa disingkat dengan PLT, dan yang terakhir numpy bisa disingkat menjadi NP. Nah, di sini kita akan menjelaskan beberapa yang penting lah untuk kita pahami dalam kode berikut. Pertama, time ini digunakan untuk mengasih jeda waktu biar simulasi robot enggak terlalu cepat dalam bergerak. Kedua, OS untuk tujuannya untuk mengatur file dan folder. Yang ketiga yaitu pandas dan matplotlib digunakan untuk membuat grafik hasil dari latihan tersebut. Dan terakhir yaitu numpy digunakan untuk membuat perhitungan matematika.
Lalu di sini saya akan menjelaskan fungsi dari DevTrain Algo. DevTrain Algo di sini dideklarasikan yang mempunyai tujuan sebagai fungsi yang menghadirkan robot UR5 supaya bisa melakukan tugas pick and place melalui simulasi menggunakan algoritma Stable Baseline 3. Di dalam fungsi DevTrain Algo sendiri ada beberapa kode yang memiliki masing-masing fungsi atau tujuannya sendiri. Untuk baris kode log underscore setup atau logdir setup itu memiliki fungsi atau tujuan untuk memastikan directory logs untuk menyimpan catatan kinerja atau monitor. Lalu yang kemudian baris kode ENF sama dengan OR5 Robotic N itu bertujuan untuk membuat lingkungan robot UR5 khusus sebagai tempat agen untuk belajar. Selanjutnya ENF dan monitor itu juga memiliki tujuan untuk membuat lingkungan dengan monitor agar dapat merekam reward dan durasi setiap episode. Kemudian ada baris atau kode algo name sama dengan SAC atau SAC. Tujuannya memilih algoritma RL atau reinforcement learning yang akan digunakan. Lalu di dalam fungsi SAC itu terdapat blok if dan elif yang akan menginstansiasi model sesuai PPO, SAC atau A2C dengan kebijakan NLP policy, yaitu jaringan saraf atau feed forward. Kemudian terdapat baris kode checkpoint callback yang bertujuan untuk mengatur mekanisme penyimpanan model otomatis setiap 1000 langkah atau timestamp. Model ini kemudian akan disimpan di directory model. Kemudian terdapat fungsi atau kode model.learn yang akan memulai proses pelatihan selama total 10.000 langkah dan callback digunakan untuk menyimpan checkpoint di proses ketika berjalan. Dan yang terakhir itu terdapat model.set yang akan menyimpan model akhir setelah pelatihan selesai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan yang DevTest Algo. Jadi di sini ada environment sama dengan UR5 Robotic Environment itu gunanya buat membuat lingkungan robot yang sama seperti pada saat latihan. Terus yang algoritma SAC ini itu gunanya buat memastikan model yang akan dimuat sesuai dengan algoritma yang benar. Terus yang model sama dengan model load ini gunanya buat memuat model terlatih dari disk khususnya checkpoint pada 7.000 langkah. Terus yang ops info, nah yang ini gunanya adalah untuk mengatur ulang lingkungan ke keadaan awal dan mendapatkan pengamatan pertama. Terus yang while true loop ini fungsinya perulangan ya, kayak biasanya lah while. Lalu action model predik ini fungsinya untuk menggunakan model yang dimuat untuk memprediksi aksi terbaik berdasarkan pengamatan saat ini. Nah ini deterministik sama dengan true ini untuk memastikan agen selalu memilih aksi dengan probabilitas tertinggi tanpa eksplorasi. Terus yang time sweep ini buat mengatur kecepatan simulasi agar berjalan lebih lambat dan dapat diamati. Terus yang ini ops reward, nah ini fungsinya untuk menjalankan aksi di lingkungan dan menerima keadaan baru, reward dan status terminasi atau truncation. Lalu yang terakhir ini yang if terminated or truncated ini gunanya untuk mengatur ulang lingkungan jika episode berakhir. Kemudian ada devmain, ini gunanya untuk memanggil fungsi tes algo. Kemudian ada devsmooth, fungsi utilitas yang digunakan untuk menghaluskan data waktu, khususnya data reward, agar lebih mudah dibaca dan dianalisis menggunakan fungsi NI convolve. Teknik konvolusi yang digunakan adalah teknik rata-rata bergerak berbobot. Nah, moving average yang berfungsi menggunakan bising atau noise dan menonjolkan tren pembelajaran jangka panjang.
Kemudian yang terakhir ada if name main. Ini adalah titik masuk standar Python. Ini memastikan bahwa fungsi main hanya dijalankan ketika script dijalankan secara langsung, bukan saat diimport sebagai modul di script lain. Oke, sekian dari presentasi kami dalam menjelaskan kode yang telah kami gunakan pada robot manipulator kali ini. Dan di kesempatan kali ini, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kurang dan salahnya. Kita meminta maaf. Kurang-kurangnya kita meminta koreksi atas apa yang telah kita buat. Pokoknya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.